Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah setia menyaksikan program kami, program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa, program ini merupakan kolaborasi antara UIN Antasari dengan Duta TV yang tentu insya Allah kita akan menyampaikan seputar kajian-kajian Islami dan tentu seputar tentang pengetahuan agama. Yang hari ini kita sudah kehadiran di studio Duta TV, yakni ada Bapak Dr. Taufikur Rahman MED dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini juga sebagai wakil dekan begitu Pak ya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Sudah berapa lama sih Pak sebenarnya ngajar di UIN Antasari? Sejak tahun 1998. Jadi hampir 25 tahun. Masya Allah, itu saat saya masih usia 5 tahun Pak. Belum masuk TK ya. Masya Allah. Kita berbicara mengenai tema hari ini, yakni bahasa Arab dan sumber pengetahuan agama. Sebagai pembuka Pak, boleh disampaikan berkaitan dengan tema hari ini yang akan kita bahas. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin Arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil mujahidin at-tahirin. Wassalatu wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para pemirsa TV Duta TV yang saya hormati dan muliakan, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita dipertemukan melalui majelis suri Duta TV. Dalam kesempatan ini saya diberi amanah oleh pihak Duta TV untuk mengisi acara majelis suri ini kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dalam kesempatan ini kita membincangkan tentang al-lughah al-arabiyah atau bahasa Arab ya. Bagaimana kedudukan bahasa Arab ini dikaitkan dengan agama Islam tentunya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran ini Arabiyan, dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal atau memahaminya. Dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain termasuk dalam surah Fussilat, dalam surah Asy-Syura juga dijelaskan, menegaskan bahwa ini menunjukkan Al-Quran itu dirukan dalam bahasa Arab yang bilisanin Arabi mubin, dalam lidah bahasa Arab yang mubin, yang jelas. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya eksistensi bahasa Arab dikaitkan dengan referensi atau sumber ajaran Islam itu sendiri dalam hal ini Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan tadi dalam bahasa Arab. Kemudian hadis yang merupakan sumbernya adalah Rasulullah SAW, juga seorang Arab ya, yang berbicara dalam bahasa Arab. Nah, karena itulah dua referensi ini, bahwa sumber ajaran agama Islam itu sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis, kedua-duanya dalam bahasa Arab. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa tinggi dan kuatnya ikatan bahasa Arab itu dengan agama Islam, sehingga dikatakan bahwa mempelajari bahasa Arab itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Tidak mungkin orang bisa memahami Al-Quran dan hadis kalau dia tidak paham bahasa Arab. Karena itu dikatakan lughatul Arabiyah, lughatul Quran, wa lughatul Islam, wa lughatul muslimin. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa Islam itu sendiri, dan bahasa kaum muslimin. Kenapa? Mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia ini adalah tidak bisa dilepaskan daripada bahasa Arab itu sendiri. Ya, ketika orang sudah mengakui dirinya sebagai seorang muslim, pasti dia akan terkait dengan bahasa Arab itu sendiri. Kenapa? Dalam ibadah, bahkan ada satu ibadah yang
tidak boleh dilaksanakan kecuali dalam bahasa Arab. Dan itu merupakan salah satu rukun Islam. Ya, tidak sah dengan bahasa lain. Walaupun dia pasti dengan bahasa apa, dari manapun, apapun bangsanya, apapun sukunya, bahasa aslinya apa, tetap dia wajib mengamalkan ajaran Islam itu dengan bahasa Arab, yaitu rukun Islam yang kedua setelah syahadat, yaitu salat. Jadi tidak sah salat kalau tidak dilaksanakan dalam bahasa Arab. Ya. Nah, karena itu ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya bahasa Arab itu dikaitkan dengan sumber ajaran Islam itu sendiri, dan bahkan dalam praktik keagamaan juga sangat kuat hubungannya. Masya Allah. Ya. Yang tentu ketika kita berbicara mengenai bahasa Arab itu sendiri, sudah kita ketahui ya, secara global sudah diakui sebagai bahasa internasional, begitu Pak ya. Yang mungkin banyak masyarakat tidak tahu, yang diketahui hanya bahasa Inggris yang tentu menjadi alat komunikasi istilahnya dalam sehari-hari, terutama ketika kita keluar negeri. Dengan kondisi di mana bahasa Arab tentu dengan berbagai ritual keagamaan istilahnya, untuk kemudian juga perkara sholat saja, dengan kondisi di mana dari niatnya, bahkan dari wudhu, kemudian selesai wudhu, niat sampai pada salam terakhir ini sendiri, dengan diikuti zikir-zikir dan lain sebagainya, walaupun ketika berdoa pun diberikan begitu banyak anjuran Nabi pada hadis-hadis tertentu untuk kemudian melakukan doa dengan menggunakan bahasa Arab begitu. Tapi dengan kondisi seperti ini Pak, kedudukan dari bahasa Arab itu sendiri kan memang terutama di Indonesia ini kan istilahnya yang memiliki mayoritas agama Islam. Kita beragamakan sebagai Muslim dan juga Muslimah ini sendiri kental sekali dalam pelaksanaannya begitu, terutama dalam itu tadi sholawatan, kemudian juga maulid habsyi, kemudian juga haul dan lain sebagainya. Dengan kondisi hari ini, sejauh mana sebenarnya anak-anak ini, karena landasan utamanya hari ini kan para generasi-generasi yang kemudian juga sebagai penerus orang tua selanjutnya begitu, dalam menjalankan dan insya Allah menciarkan agama Islam ini sendiri secara lebih luas. Sejauh mana kita mampu mengarahkan anak-anak itu sendiri untuk bisa paham dan mengerti akan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu tadi kabarnya juga ada bahasa Arab yang non formal, ada yang bahasa Arab sehari-hari, ada yang bahkan formal gitu Pak ya. Seperti apa Pak? Nah, jadi bahasa Arab itu secara umum dibagi dua ya. Jadi ada bahasa Arab standar yang disebut dengan bahasa Arab Fusha. Nah, inilah yang merupakan bahasa Arab yang formal tadi. Jadi yang bisa dipahami oleh siapapun dan dari manapun. Nah, itu bahasa Arab standar atau yang disebut dengan bahasa Arab Fusha. Jadi ketika komunikasi di dalam forum-forum internasional misalnya, nah itu semuanya menggunakan bahasa Arab standar atau bahasa Arab Fusha. Termasuk Al-Quran, kitab-kitab yang kita kenal dengan kitab kuning gitu ya, karena kertasnya kuning begini. Atau yang disebut masyarakat kitab gundul ya, karena tidak ada harakatnya, tidak ada barisnya. Nah, ini semua ditulis dalam bahasa Arab standar ya. Jadi selama orang belajar bahasa Arab standar, dia bisa membawa bahasa ini kemanapun ya. Kalau mau komunikasi dengan dari Arab Saudi, dari Mesir, dari Sudan, dari Iran, Irak dan lain sebagainya, negara-negara ataupun negara-negara Muslim lainnya yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, semuanya menggunakan bahasa Arab Fusha. Sementara yang lain itu adalah yang lokal, itu adalah bahasa dialek atau yang disebut dengan bahasa amiyah ya, bahasa yang umum digunakan di masyarakat tertentu, misalnya Saudi punya bahasa lahjat sendiri ya, dialek sendiri. Mesir punya dialek sendiri, bahkan dikatakan guru saya di Ummul Qura Mekah Mukarramah itu, kata beliau, hunaka lughatun arabiyyah la yafhamu yatakallamu shimal la yafhamu janub ya. Ada bahasa Arab di Arab Saudi itu sendiri, satu negara, ada bahasa Arab yang diucapkan oleh orang utara tidak dipahami oleh orang selatan. Nah, begitu sebaliknya. Nah, itu satu negara ya. Apalagi dengan negara lain. Jadi, kalau ada orang yang membanggakan dengan dialek tertentu ya,
ya itu hanya kebanggaan komunitas tertentu ya, atau masyarakat tertentu. Kalau di dunia internasional ya sudah tidak terpakai ya. Di luar dari itu semua ternyata begitu banyak begitu Pak ya? Iya begitu banyak. Saya punya guru-guru dari Sudan, dari Mesir, dan mereka memiliki dialek sendiri-sendiri. Karena itu ketika kita mau komunikasi dalam dalam sehari-hari nggak mungkin bisa komunikasi. Misalnya antum dari Sudan, saya dari Mesir, enggak, dialek yang mana yang mau kita pakai? Nah, jadi dan mungkin kita menunjukkan dialek kita. Nah, karena mereka juga tidak paham dengan dialek kita. Nah, sehingga yang dipakai pastinya adalah bahasa standar. Gitu ya. Secara analoginya mungkin kita di Indonesia lah istilahnya. Nah, di Indonesia kan? Betul. Nah, ini antara orang Banjar saja dengan orang Jawa misalnya, dengan orang Sumatera, dengan orang Papua. Ini kan walaupun satu negara tapi mungkin berbeda-beda. Tapi yang menyatukannya adalah bahasa baku, bahasa Indonesia. Itu juga yang kemudian juga perlu dipelajari. Singkat Pak, berkait sebelum kita komplek, sejauh mana sebenarnya sekali lagi anak-anak untuk kemudian diarahkan oleh orang tua? Apakah di Al-Quran dan hadis sendiri ada anjuran atau bahkan arahan begitu untuk kemudian anak-anak sendiri atau kita semua sebagai umat muslim intinya dari ayat yang tadi sebelumnya sudah disebutkan untuk kemudian berkewajiban mempelajari bahasa Arab? Apakah mempelajari secara umum atau bahkan secara spesifik dan luar biasa? Jadi para ulama sudah memahami bahwa tidak mungkin orang paham referensi keagamaan ini dengan sempurna kecuali paham bahasa Arab. Nah, karena itulah di lembaga-lembaga pendidikan, terlebih di pondok-pondok pesantren, maka yang utama diajarkan adalah penguasaan bahasa. Ya, karena apa? Katanya bahasa itu adalah kunci. Jadi al-lughah miftahul ulum. Jadi bahasa itu adalah kunci ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini pengetahuan keagamaan semuanya kuncinya adalah bahasa Arab. Jadi orang yang menguasai bahasa Arab, maka dia akan mudah membuka pintu ilmu pengetahuan apapun. Nah, kenapa? Contohnya, orang tidak paham ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih bersumber dari usul fikih. Usul fikih adalah istimbat dari Al-Quran, pemahaman Al-Quran dan hadis. Tidak mungkin orang bisa paham usul fikih itu sendiri kalau nggak paham bahasa Arab. Ya. Nah, begitu juga tafsir, gitu ya. Hadis, kemudian apa lagi? Ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Jadi semuanya ada kuncinya bahasa Arab. Nah, karena itu ulama menegaskan bahwa mala yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Sesuatu tujuan yang merupakan wajib tidak akan tercapai kecuali dengan jalan itu, maka jalan itu juga menjadi wajib. Nah, jadi orang diperintahkan untuk memahami Al-Quran. Kewajiban kita untuk mengamalkan Al-Quran dengan benar. Nah, bagaimana bisa mengamalkan Al-Quran dengan benar? Maka jalannya harus paham Al-Quran. Bagaimana orang bisa paham Al-Quran dengan baik, sempurna, benar? Kecuali dengan paham bahasa Arab. Ya, ketidakpahaman terhadap bahasa Arab itulah menyebabkan orang bisa diselewengkan, bisa diselewengkan pemahamannya. Contohnya, contoh dalam masyarakat ya. Ada yang katanya batamat salat gitu ya. Kenapa? Oh, ternyata dia menggunakan dalil Al-Quran. Apa katanya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Yakin ya, yakin. Nah, padahal maksud ayat Al-Quran bukan yakin itu. Bukan iling, bukan sampai yakin. Kalau sudah yakin nggak perlu lagi salat, bukan itu. Nah, ini diselewengkan karena tidak paham dengan Al-Quran ya. Nah, padahal maksud Al-Quran dalam tafsir adalah al-yakin adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, lalu ditafsirkan dengan al-maut, kematian. Nah, jadi sembahlah Allah sepanjang hidupmu sampai kamu mati. Nah, ketika kita berbicara mengenai peribadatan, kemudian juga secara ritual memang kita gaungkan untuk kemudian dalam bahasa Arab itu sendiri. Nanti kita akan bahas begitu ya, begitu banyak masyarakat dalam hal ini, termasuk saya pribadi begitu seringkali mengucapkan tapi kemudian tidak memahami arti secara mendalam. Nah, untuk kemudian juga banyak sekali anak-anak dalam kurikulum dan lain sebagainya untuk kemudian diajarkan untuk menghafal, tapi secara pemaknaan atau bahasa Arabnya itu sendiri belum dikuasai dengan benar. Seperti apa nanti untuk kemudian bisa kita pelajari bersama? Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Suara Majelis Kita Semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Ketika kita berbicara mengenai peribadahan, seringkali anak-anak untuk kemudian juga di sekolah, baik itu yang di tingkat formal maupun juga yang diajarkan oleh orang tua berbentuk hafalan, baik itu hafalan surah atau hafalan doa, bahkan hafalan hadis begitu. Saya sendiri untuk kemudian juga ada di lingkungan pesantren gitu Pak. Memang diajarkan bahasa Arab, atau yang mungkin yang menjadi nilai plusnya sendiri adalah ketika rekan-rekan kita, anak-anak kita atau generasi-generasi kita yang mungkin ada di lingkungan pesantren sedikit banyaknya mengetahui bahasa Arab itu sendiri seperti apa, ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan bahasa Arab, baik itu balaghah, kemudian juga qawaid dan lain sebagainya, di luar dari tafsir, hadis dan tadi yang sudah disebutkan begitu. Nah, ketika anak-anak yang kemudian juga basis dari pendidikannya bukan dari lingkungan dari pesantren atau kemudian juga pondok yang istilahnya secara masif mempelajari akan bahasa Arab itu sendiri, seringkali hanya dibubuhkan berbentuk hafalan begitu Pak. Hafalan yang istilahnya baik itu surah atau kemudian juga hadis atau kemudian juga secara umum istilah-istilah bahasa Arab yang secara konversasinya atau komunikasi di awal baik itu kaifahaluk dan lain hal-hal yang seperti itu yang secara minim begitu. Apa yang kemudian juga bisa ditarik dalam hal ini? Apakah dari kondisi seperti itu dirasa sudah memenuhi standar untuk kemudian memahami bahasa Arab itu sendiri, atau sebenarnya secara spesifik begitu Pak dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri yang memang benar-benar secara utuh bahwa bahasa standar Arab itu sendiri perlu dipahami baik itu secara makna dan juga secara dialog begitu. Oke. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab itu sebagaimana mungkin bahasa lainnya ya, dalam mempelajari bahasa asing itu, anggaplah bahasa Arab ini masih bahasa asing bagi kita ya. Walaupun tidak bisa dipisahkan seorang muslim dengan bahasa Arab. Bagi orang Indonesia ya, banyak kosakata yang diambil dari bahasa Arab, bahkan ribuan kata ya. Nah, itu membantu. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada 4 keterampilannya. Ada istima, kalam, qiraah, kitabah. Istima listening ya, pendengaran, kalam berbicara, qiraah membaca, dan kitabah menulis. Di pondok-pondok tradisional itu banyak mengajarkan orientasinya ke fahmil makro, pemahaman bacaan. Nah, sementara di pondok modern lebih mengarahkan kepada pembelajaran bahasa komunikasi, lugatut tawasul ya, bahasa komunikasi. Ya, jadi arahnya ke berbicara. Nah, cuma yang jadi problem saat ini ketika diajarkan bahasa komunikasi, komunikasinya ini pun masih terpengaruh dengan lahza, dengan dialek daerah kita. Nah, jadi bukan bahasa Arab Fusha yang betul-betul standar pemilik bahasa Arab itu sendiri. Ya. Nah, ketika belajar komunikasi sesama kita mungkin bisa dipahami, tapi ketika komunikasi dengan native atau native speaker, nah ini mereka nggak paham. Karena sudah beda ini. Nah, karena sudah beda. Intonasinya cepat juga gitu Pak ya. Intonasinya, kemudian bahkan tarkib atau strukturnya, ya tidak benar-benar mengikuti struktur yang standar yang mereka istilahnya inginkan. Kalau di Inggris grammarnya gitu ya Pak. Grammarnya. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah ketika mengajarkan anggap bahasa, kalau ingin komunikasi juga, nah ini ajarkanlah bahasa yang betul-betul fusha, yang biasa digunakan oleh penutur asli atau orang Arab itu sendiri, sehingga mereka terbiasa. Jadi yang diajarkan bukan menghafal kosakata, tapi menghafal ungkapan. Jadi ismi, masmuk, ismi itu, nah, gitu ya. Ahlan wa sahlan kaifahaluk, bukan salamun ja. Kalau mengajarkan mungkin kata per kata, selamat datang, selamat artinya selamat kan bahasa Arab ya, bahasa Indonesia. Datang ja, lalu selamat datang, lalu menerjemahkan dengan salamun ja. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, jadi padahal orang Arab sudah punya istilah sendiri kan, ahlan, ahlan wa sahlan, marhaban kan sudah cukup mananya dengan. Nah, gitu. Nah, jadi ini bahasa komunikasi. Nah, kemudian bahasa dalam arti untuk memahami referensi ya, tentunya kita juga mesti mengajarkan bahasa yang fusha standar. Nah, tapi persoalannya kenapa orang banyak sudah lama belajar bahasa Arab tapi tidak mampu komunikasi, atau mungkin takut rada-rada takut mencoba untuk komunikasi pakai bahasa Arab. Itu problemnya adalah karena kurang latihan ya.
Lingkungan mungkin juga Pak ya, tidak Lingkungan. ada lawan untuk berbicara dalam bahasa Arab. Nah, gitu ini tadi. saya punya trik memotivasi mahasiswa. Salah satu yang mendukung kemampuan bahasa komunikasi itu adalah lawan bicara, lingkungan ya. Betul. Nah, pada saat kondisi tidak ada lawan bicara, maka jadilah komunikan dan komunikator sendiri ya. Jadi berbicara sendiri. Jadi dalam bahasa lain istilahnya berperan, main peran, tapi main perannya sendirian. Oke. Ini kalau tidak ada sama sekali orang lain yang bisa diajak. Monolog Nah, istilahnya gitu, jadi Pak. monolog. Jadi contohnya misalnya ingin percakapan atau muhadasah gitu ya, antara dua orang, bisa aja bermain peran gitu ya. Ahmad dengan Muhammad. Ismi Ahmad, Masmuk, Ismi Muhammad gitu ya, tapi yang memerankan sendirian gitu ya. Nah, jadi dialog, tapi dialog praktik sendiri. Itu sebagai bentuk istilahnya sebagai referensi dan rujukan untuk kemudian bisa tetap melatih walaupun secara lingkungan Tidak mendukung. Tidak mendukung. Gitu, Pak, ya. Dan itu ada yang sudah mempraktikkan dan mengakui gitu ya. Jadi ada satu kata kunci kata saya, kalau sudah semua lingkungan tidak mendukung, maka kun majnunan. Jadilah seorang gila. Oke. Kun majnunan, atau jadilah seperti orang gila. Kenapa? Karena ketika lingkungan tidak ada yang mendukung, lawan bicara tidak ada, ya kemudian di antara problemnya adalah rasa takut, rasa malu, gitu ya. Betul. Takut salah, malu, mencoba dan sebagainya. Nah, ini problem-problem psikologis dan sosiologis ini bisa diatasi dengan satu kata, kun majnunan. Kun majnunan. Nah, jadilah seperti orang gila. Artinya Kenapa? dimaknai bahwa sejauh mana kita melatih komunikasi, cara bicara dengan kosakata yang mungkin sudah kita hafal, sudah kita pahami gitu Pak ya, daripada tidak terpakai untuk setiap hari dilatih dan dipraktekkan. Nah, jadilah orang gila itu apa? Seorang gila, dia banyak bicara, walaupun tidak ada lawan bicara. Seorang gila tidak rasa takut. Seorang gila tidak ada rasa malu. Nah, jadi banyak bicara. Kalau jadi mahir berbicara bahasa Arab, banyaklah bicara, gitu ya. Oke. Kalau karena banyak manfaatnya begitu Pak. Insyaallah. Insya Allah, masya Allah. Kalau mungkin di luar dari tema sendiri Pak, bicara mengenai pengalaman dari Pak Taufik sendiri Pak. Ketertarikan bahasa Arab ini sendiri kan beragam. Apalagi nih hari ini Pak dengan begitu banyaknya teknologi yang kian berkembang dan lain sebagainya. Harusnya sebenarnya kan akses untuk bisa belajar bahasa Arab ini jauh lebih mudah. Tapi karena banyaknya pilihan, seringkali juga anak-anak kita disibukkan dengan pilihan-pilihan yang bukan mengarah kepada bahasa Arab itu tadi begitu. Sejauh mana sebenarnya peranan keluarga dari Pak Taufik sendiri pada saat itu? Atau misalnya dari peranan diri sendirikah yang kemudian juga ada muncul keinginan untuk belajar bahasa Arab untuk bisa dipelajari dan dipraktekkan secara mandiri? Kalau pengalaman pribadi ya, memang saya berada di lingkungan yang kebetulan orang tua juga suka dengan referensi keagamaan. Jadi ya beliau juga pertama kali itu saya terinspirasi ketika masih usia ibtidaiyah atau usia SD ya. Di rumah itu ada masyarakat yang belajar, orang-orang dewasa belajar bahasa Arab. Ya mungkin yang sekarang kita tahu itu ilmu nahwu dan saraf gitu ya. Betul. Jadi mereka belajar dengan orang tua kita, bahkan menghafal menghafal kawaid, menghafal saraf itu. Saya masih kanak-kanak kecil gitu ya. Jadi belum tahu itu, belum paham. Dan akhirnya kita sambil mendengar di kamar, oh ini apa ini? Mereka menghafal di luar, saya menghafal dengan mulai pendengaran gitu ya. Ya. Dan saat itulah mulai ketertarikan dengan bahasa Arab. Kebetulan kita juga dulu namanya sekolah, dikenal di kampung itu sekolah Arab ya, atau sekolah diniyah, agama madrasah diniyah gitu ya, yang juga mengajarkan buku-buku yang bertuliskan bahasa Arab Melayu gitu ya, dan bahasa Arab itu sendiri. Jadi melihat itu saya tertarik. Kadang-kadang juga di rumah itu buka-buka kitab-kitab punya orang tua gitu ya. Walaupun nggak paham, tapi suka buka-buka. Oh ini apa bacanya? Nah gitu. Jadi sejak usia SD itu saya sudah suka menghafal-hafal kosakata bahasa Arab itu. Walaupun belum bisa mempraktikkan gitu ya. Nah jadi dan itu berlanjut motivasi
ketika kita sudah sekolah anggap kelas SD kelas 5-an itu, nah, kita sudah termotivasi juga belajar sendiri ke guru-guru yang ngaji baduduk, bahasa Banjarnya itu ngaji baduduk ke rumah-rumah tuan guru, termasuk belajar ilmu alat ini, ya, nahu itu. Nah, sejak itu. Artinya dengan kondisi di mana dimulai dari sejak kecil gitu, Pak. Ini kan sejak kecil ini sendiri perlu adanya peranan dari orang tua. Kalau didengar dari ceritanya tadi, orang tua bukan hanya istilahnya secara lisan untuk mengajarkan kepada anaknya, tapi secara contoh, karena itu tadi sebagai pengajar istilahnya bagi rekan-rekan yang lain. Tapi dengan kondisi hari ini di mana orang tua yang kemudian juga memiliki, kita sendiri kan di tengah-tengah masyarakat heterogen, Pak, ya. Maksudnya latar belakang pendidikan pun juga beragam begitu. Sejauh mana orang tua untuk kemudian bisa sekali lagi, Pak, mendekatkan anak dengan kondisi di mana tertarik dengan belajar bahasa Arab, yang kemudian juga tentu outputnya itu tadi untuk bisa memudah dalam hal keagamaan dan sumber pengetahuan keagamaan. Ya, jadi memang kita akui tidak semua orang tua mungkin memiliki latar belakang bahasa Arab gitu ya. Namun kita lihat saat ini animo masyarakat ya. Animo masyarakat melihat perkembangan kondisi zaman saat ini ya, yang mengarahkan tantangan bimbingan moral keagamaan yang makin tantangannya makin besar gitu ya dengan kemajuan teknologi saat ini. Jadi ada animo masyarakat, sekurang-kurangnya mereka punya kecenderungan untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan yang notabene ya berbau pesantren begitu ya. Nah, jadi walaupun mereka tidak punya basic bahasa Arab, tapi sudah ada kecenderungan saya lihat di mana contohnya mana-mana pondok pesantren baik modern maupun klasik atau yang kombinasi ini sudah kebanjiran calon-calon santri saya lihat ya. Jadi contohnya kemarin di Al-Falah itu 1000-an lebih ya, 1200 kalau nggak salah pendaftar ya, yang ikut tes itu. Tapi kapasitas pondok kan terbatas ya, yang diterima cuma sepertiganya. Nah, jadi ini kan menunjukkan animo yang besar dari masyarakat untuk menyekolah anaknya ke pesantren ya. Notabene insya Allah akan memperdalam bahasa Arab tentunya. Baik, yang tentu ketika orang tua sekali lagi dalam hal ini memiliki rasa ketidakmampuan, menganggap dirinya mungkin tidak mampu secara keilmuan untuk mempelajari dan mengajarkan bahasa Arab, maka pemenuhan hak anak itu tadi bisa diarahkan kepada lembaga-lembaga yang kemudian juga dalam hal ini memiliki kompeten itu tadi ya Pak ya, dalam hal pembelajaran bahasa Arab. Nah, ketika kita bicara mengenai bahasa Arab ini sendiri sekali lagi adalah bahasa yang tentu kita ucapkan sehari-hari, karena tidak lain tidak bukan ketika kita sholat, ketika kita melafazkan niat, ketika kita berdoa, bahkan kepada kegiatan-kegiatan sehari-hari kita memberi salam atau kemudian juga menyampaikan ketika berjanji dan lain sebagainya, ini sendiri kan tidak luput dan tidak lepas dari bahasa Arab. Nah, sejauh mana sebenarnya pemaknaan kita bagi kondisi di mana di satu sisi terkadang banyak juga kita yang kemudian juga masih tersendat-sendat dalam mengaji Al-Quran atau kemudian juga membaca lafaz-lafaz yang berbahasa Arab begitu. Sejauh mana kita untuk kemudian mulai dari hari ini mempelajari bahasa Arab dengan baik dan benar, kita akan nanti bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seringkali yang menjadi ironi ketika kita menjadi seorang muslim untuk menjalankan berbagai praktek ibadahnya begitu.
baik itu dalam keseharian atau kemudian juga dalam komunikasi, dalam berbicara istilahnya. Banyak sekali yang kemudian kita iringkan dengan menggunakan bahasa Arab tadi, bahkan serapan dari bahasa Indonesia itu sendiri banyak sumber dan akarnya dari bahasa Arab begitu, kayak ribuan kata yang menjadi landasan utamanya. Nah, ini kan menjadi dua hal yang seringkali berseberangan. Di satu sisi dengan latar belakang pendidikan yang beragam ini tadi, bahkan banyak yang masyarakat istilahnya mengaji pun belum lancar. Di satu sisi di dalam ayat pun juga diminta untuk kita memahami akan bahasa Arab, walaupun memahami ini sendiri mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu, Pak. Apakah memahami ini sendiri dikategorikan sebagai orang yang fasih dalam bahasa Arab, atau sejauh mana kata memahami dan mampu dalam bahasa Arab itu sendiri untuk kemudian dikuasai oleh orang Muslim? Jadi pemahaman ini bersifat reseptif, artinya menerima ya. Jadi pemahaman itu bisa pemahaman dalam komunikasi langsung, contohnya istima' wal faham. Jadi ketika orang bicara, kita mendengarkan, dan mendengarkan paham walaupun tidak mampu merespon. Ketika mampu merespon berarti ini keterampilan atau skill kalam ya, kemampuan komunikasi artinya. Nah, sementara pemahaman itu yang dituntut minimal ya, karena referensi ini yang bersifat tertulis ya, minimal fahmil makruh atau pemahaman bacaan ya. Jadi ketika kita membaca sesuatu, nah kita memahami isi bacaan itu. Termasuk Al-Quran kita diperintahkan membaca ya. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Bacalah dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Nah, artinya perintah pertama kita membaca. Nah, ketika membaca di sini, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mengajarkan kamu dengan kalam, dengan pena. Nah, dari sini mengajarkan. Nah, mana mengajarkan berarti ada proses belajar. Nah, karena itu yang dituntut sekurang-kurangnya bahwa kita bisa memahami apa yang kita baca. Nah, karena itulah dari sini banyak pondok-pondok pesantren mungkin tidak mengajarkan bahasa komunikasi langsung, ya pemahaman yang istima tadi, hanya mengajarkan keterampilan membaca dan memahami isi bacaan. Nah, jadi yang kita sebut dengan qiraatul kutub gitu ya. Betul. Ada yang biasanya dalam prosesnya adalah ustadz atau gurunya sendiri membacakan dengan kita sebagai siswa memberi harakat, ya, harakat dan kemudian juga memberi arti. Catat, ya. Nah, itu yang kemudian juga sejauh ini prakteknya gimana itu, Pak? Nah, itu yang banyak dan dalam metodologi pembelajaran itu dikenal dengan tarikah qawaid wa tarjumah. Jadi metode yang menekankan pada kaidah dan penerjemahan. Nah, itu yang banyak dan metode tertua sebenarnya yang banyak diajarkan karena ya mungkin banyak pertimbangan. Di antaranya ada yang menganggap bahwa bahasa komunikasi langsung tidak begitu mendesak begitu untuk dilakukan, kecuali kalau kita mau komunikasi mungkin dengan para penutur asli gitu ya, atau di orang-orang ketika kita berada di luar negara kita ya. Nah, selama itulah akhirnya banyak pondok-pondok salafi menekankan hanya bahkan kemampuan qiraatul kutub tadi, kemampuan membaca saja dan memahami isi bacaan. Nah, ada sebenarnya pengalaman kita dalam proses belajar. Kalau yang model seperti itu tadi, itu pada akhirnya santri mungkin pasif ya. Santri atau siswa pasif karena hanya mengasih harakat dan mencatat terjemahan dari sang ustadz gitu ya. Kalau seandainya format ini dirubah sedikit, ini bisa menciptakan keterampilan bukan saja fahmil makro atau keterampilan membaca, tapi bahkan bisa komunikasi. Contoh pengalaman kita di sekolah dulu ya, tingkat aliyah itu, yang membaca kitab itu bukan ustadz ya. Yang disuruh membaca kitab itu santri. Ya, kita yang disuruh baca
kita yang disuruh memikirkan bagaimana membaca yang benar, bahkan kita disuruh menerjemahkan dan menjelaskan serta menyimpulkan. Nah, pada akhirnya 4 keterampilan berbahasa ini terasah semua. Nah, jadi dari metodologi pembelajarannya yang dirubah. Jadi metode yang kemudian juga efektif mungkin dalam hemat hari ini adalah ketika kondisi bahasa Arab itu tadi adanya 2 arah begitu Pak ya, dari guru mungkin memberikan evaluasi apabila ada yang keliru, tapi kemudian juga dari muridnya itu sendiri untuk bersama-sama ketika misalnya dalam kondisi sendiri belum memahami untuk bisa menerjemahkan, apalagi memberi harakat sampai pada kondisi memahami itu tadi. Nah, sejauh mana sebenarnya peranan dari Dewan Guru atau tenaga pengajar dalam hal ini? Apakah kondisi pondok pesantren atau kemudian juga pesantren yang modern istilahnya hari ini, begitu banyak yang hari ini bermunculan juga menyebutkan bahwa mempelajari akan bahasa Arab begitu. Sejauh mana sebenarnya peranan tenaga pengajar ini sendiri untuk bisa memberikan ruang agar para siswa itu tadi aktif dalam komunikasi tapi juga mampu secara tulisan atau kemudian juga dalam pemahaman? Ya. Peran seorang guru itu sangat penting. Ya, jadi ketika tuntutan ideal, keinginan kita adalah mengasah keempat keterampilan berbahasa, istima, kalam, qiraah, dan kitabah, itu yang kita inginkan. Bukan hanya berbahasa pasif dalam arti memahami bacaan, atau berbahasa aktif dalam arti kemampuan berbicara, tapi semuanya. Ya, maka tidak lepas dari tuntutan seorang guru. Ya, guru adalah menurut bahasa saya itu termasuk uswatun hasanah. Ya, jadi seorang guru adalah model, contoh teladan. Ketika seorang guru mampu menjelaskan, baca kitab dengan fasih, mampu menerjemahkan dengan benar, jelas, dan mampu menjelaskan bahkan mungkin dalam bahasa Arab sendiri. Jadi bahasa pengantar dia mampu menjelaskan dengan bahasa Arab yang fasih. Ini akan menjadi contoh teladan bagi muridnya. Apa ada dalam hati anak siswa, saya ingin seperti Ustadz begitu. Ya, yang muncul itu adalah motivasi dari luar ya. Ya, menambah kekuatan motivasi dari dalam si anak ya. Jadi yang pertama adalah contoh teladan dari seorang guru. Nah, kemudian kemampuan metodologis seorang guru dalam mengajarkan ya. Jadi di samping kemampuan gurunya dalam mempraktikkan bahasa Arab itu sendiri, kemudian juga mencontohkannya. Kadang-kadang ada yang mampu tapi nggak mau mencontohkan. Artinya guru tetap bicara bahasa daerah. Padahal sebenarnya gurunya mampu bahasa Arab. Tapi dia dalam mengajar kenapa tidak menggunakan bahasa Arab? Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana kita menuntut seorang siswa berbicara bahasa Arab kalau gurunya nggak bicara bahasa Arab. Nah, gitu ya. Jadi contoh teladan, ibda binafsik ya. mulai dari diri kita. Maka ketika seorang guru menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, nah ini sudah motivasi luar biasa bagi para siswa. Ya, dalam istilah metodologi ini disebut dengan tarikah mubasyarah, direct method. Jadi metode langsung atau mengajarkan suatu bahasa dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa itu sendiri. Nah, jadi inginkan mengajar bahasa Arab, gunakan bahasa Arab dalam bahasa komunikasi. Terutama minimal di dalam proses pembelajaran. Nah, maka ketika saat itu digunakan, ini sudah menciptakan lingkungan bahasa tadi. Yang kita katakan problemnya adalah tidak ada lingkungan berbahasa. Maka ini salah satu model untuk menciptakan lingkungan berbahasa yang terbatas. Baik, Masya Allah. Seringkali kita juga kemudian juga dalam konteks di mana memahami Al-Quran kali ini Pak, dan juga hadis. Seringkali ada 1-2 kata yang istilahnya memiliki terjemahan masing-masing. Ada yang menerjemahkan A, ada yang menerjemahkan B begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya Al-Quran ini sendiri kan memang ada yang Al-Quran full menggunakan bahasa Arab secara tertulis, ada juga yang istilahnya memuat dengan terjemahannya masing-masing. Ini sendiri kan ragamnya beda, walaupun sudah ada standar dari Kementerian Agama itu tadi untuk memiliki standar yang secara spesifik dapat disebutkan. Tapi pemahaman akan masyarakat ini sendiri kan ketika Al-Quran dengan terjemahan tentu tidak sesuai dengan kondisi di mana
bagi mereka yang sudah memiliki dasar bahasa Arab itu tadi begitu. Nah, seperti apa sebenarnya pemahaman masyarakat ini diasah, Pak? Untuk walaupun di satu sisi seringkali juga bahasa Arab ini dianggap sekali lagi bahasa asing, tapi di satu sisi mau tidak mau karena segala praktek dalam peribadahan kita didominasi menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi dalam pembelajaran itu ada istilah mungkin ada masyarakat punya waktu yang terbatas gitu ya. Nah, bagaimana ingin menguasai terutama untuk kebutuhan dasar dalam beribadah misalnya gitu ya, perlu memahami. Nah, apa yang dibaca dalam salat, apa yang dibaca dalam doa perlu paham gitu ya. Bahkan makharijul huruf itu pun juga seringkali antara penyebutan sa, sya itu sendiri kan berbeda, Pak ya. Nah, ini kan cukup jadi tantangan. Adakah itu yang juga jadi kendala, Pak, ketika mempelajari bahasa Arab? Kalau dikatakan kendala, mungkin bersifat pesimistis ya. Tapi kalau bersifat optimistis, jadi ada ponem-ponem, ada aswar, ada bunyi-bunyi yang dimiliki oleh bahasa Arab tapi tidak dimiliki bahasa kita, atau sebaliknya bunyi yang dimiliki oleh bahasa kita tapi tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, maka fokus kita dalam pembelajaran ada dua. Yang pertama adalah tasyabuh. Kalau yang mirip atau sama itu mudah, ya mudah. Contoh, ca itu ya. Nah, menurut kita ti ya, ti. Ya. Tapi sebenarnya dalam pengucapan bahasa Arab ada sedikit berbeda kan, ca gitu ya. Kemudian to ya. Nah, maka fokus pembelajaran adalah di mana posisi bunyi-bunyi yang sulit itu, ya, yang tidak ada dalam bahasa kita, ya, tapi ada dalam bahasa Arab. Maka fokus penekanannya adalah di sana. Oke. Karena di situ bagian yang terasa sulit bagi pelajar, gitu ya. Itu yang menjadi kunci utamanya. Memang ini menjadi PR sekali lagi begitu Pak ya, bagi kita semua, mungkin bagi masyarakat secara umum, terutama bagi para orang tua dalam mendidik anak. Ketika seringkali orang tua sudah merasa pesimistis, Pak, untuk belajar tentang bahasa Arab begitu, karena sudah usia, kemudian juga pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga mengharapkan generasi selanjutnya yang kemudian juga memiliki kemampuan dalam bahasa Arab untuk kemudian sebagai pemenuhan hak, dan sekali lagi istilahnya menjadi penerus yang memiliki kualitas bahkan lebih dibandingkan dengan orang tuanya. Apakah ini dalam sumber pengetahuan keagamaan dibenarkan? Nah, ini nanti kita akan tanya. Bahkan nanti ketika kita sudah dikumpulkan pada masyarakat, kabarnya kita juga semua menggunakan bahasa Arab. Nah, ini apakah benar seperti itu? Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Memang ketika berbicara mengenai bahasa Arab, sesuatu hal yang memang sering kali ingin dipelajari, tapi ada saja yang kita anggap itu menjadi kendala. Baik itu bicara mengenai waktu, kemudian juga pemahaman, atau latar belakang pendidikan, dan bahkan lingkungan yang istilahnya kita anggap tidak mendukung akan proses pembelajaran untuk kita menggunakan bahasa Arab. Seringkali juga mempelajari bahasa tertentu begitu Pak ya, apalagi bukan bahasa kita, ini dianggap adalah sok-sokan di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal ini sendiri kan bagian dari ilmu yang bahkan di dalam Al-Quran pun tadi ternyata disebutkan begitu dalam bahasa Arab. Nah, ini tadi bicara mengenai peranan dari orang tua. Kalau tadi bicara mengenai peranan dari sekolah atau dewan guru, dalam hal ini peranan orang tua lagi Pak. Seringkali orang tua kan memiliki keinginan dan memiliki sebenarnya hasrat untuk belajar tentang keagamaan yang dirasa ketika sudah besarnya atau sudah dewasa, apalagi sudah memiliki anak dengan memiliki aktivitas pekerjaan yang mungkin sudah menjadi jam yang tidak bisa dilepaskan begitu. Ada sebenarnya keinginan untuk belajar dan menyesali mungkin kenapa dulu tidak belajar bahasa Arab, sehingga
ayat-ayat pada saat sholat hanya itu saja misalnya, atau kemudian pada saat berdoa, pada saat ritual-ritual peribadahan pun juga dianggap terbatas dalam kosakata penyampaian, bahkan kejelasan dan bahkan macam-macamnya. Dan bahkan untuk memenuhi itu akhirnya diarahkan sang anak untuk bisa belajar bahasa Arab dengan harapan dan tujuan anak ini sendiri menjadi anak yang lebih baik dan berkualitas dalam ilmu keagamaan. Sebenarnya walaupun bicara mengenai ilmu ini sendiri kan cakupannya luas ketika kita integrasikan dengan ilmu keagamaan. Tapi dalam hal ini difokuskan dalam ilmu keagamaan. Masyarakat memahami bahwa ilmu itu sendiri terbagi dua, Pak. Ada ilmu umum, ada ilmu agama, begitu. Nah, padahal kan secara kita ketahui kalau dalam akademis sendiri memang berkaitan sebenarnya ketika tenaga pengajar atau kurikulumnya itu sendiri mampu mengintegrasikan itu semua. Sejauh mana sebenarnya orang tua yang menyekolahkan anaknya ke lingkungan yang mempelajari bahasa Arab atau istilahnya pesantren hari ini kita kenal begitu. Apakah itu kemudian juga dibenarkan atau kemudian juga dianjurkan bahkan pada prakteknya, atau seperti apa, Pak? Melihat dengan kondisi hari ini banyak anak-anak yang cenderung tertarik dengan bahasa asing lainnya. Kalau anak ini diarahkan ke pondok pesantren, tapi bukan dipaksakan ya, jadi diarahkan dan diberikan pemahaman bahwa pentingnya belajar keagamaan lebih fokus di pondok pesantren sekarang ini. Bukan saja belajar, bahkan praktik gitu ya. Jadi termasuk mendalami ilmu alat tadi, bahasa Arab itu sendiri untuk kunci sebagai pengetahuan. Namun yang pastinya bahwa bahasa Arab ini sebenarnya bukan bahasa ilmu pengetahuan agama saja. Ya. Bagaimana kita tahu perkembangan ilmu pengetahuan itu termasuk sains, itu sebenarnya ulama-ulama dulu banyak penulis-penulis. Ulama dulu ada ahli matematika, ahli geografi, ahli astronomi, ahli kedokteran. Mereka menulis dalam bahasa Arab dan mereka bahkan awalnya adalah mereka hafal Al-Qur'an. Ya, Ibnu Sina kita kenal saat ini, Avicen ya. Ahli apa dia? Ahli kedokteran ya. Betul. Nah, ahli kedokteran yang bukunya jadi rujukan orang barat. Nah, beliau adalah dalam usia 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an dan menguasai bahasa Arab tentunya. Ya. Jadi dari pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran itulah beliau mengkaji dan meneliti, ya dalam bahasa orang sekarang meneliti, akhirnya bisa mengkolaborasi ilmu pengetahuan. Nah, jadi seandainya orang tua saat ini memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang lebih konsen ke keagamaan dan tentunya bahasa Arab di sana ada dalamnya, maka tidak salah ya. Tidak salah. Bahkan kalau menurut kita secara pribadi saat ini melihat kondisi zaman, bahkan lebih kita anjurkan gitu ya, lebih kita anjurkan untuk menyekolahkan mereka. Dan insya Allah bukan pilihan yang salah ya. Bahkan itu pilihan menurut saya lebih tepat gitu. Lebih tepat. Dan itu sudah banyak dibuktikan. Orang-orang sukses sekarang banyak ketika ditelusuri mereka berasal dari pendidikan sebelumnya pernah di pondok pesantren begitu ya. Jadi orang-orang besar sekarang gitu. Betul. Karena tentu pondok pesantren dalam hal ini walaupun ya dengan kondisi hari ini begitu banyak oknum yang mencederai akan istilah dari pesantren itu tadi. Tapi sebenarnya dari itu semua itu jangan dijadikan sebagai landasan secara general atau secara umum bahwa pondok pesantren itu sendiri cenderung dengan kondisi seperti itu, sama sekali tidak. Karena banyak sekali pelajaran-pelajari ilmu agama yang tidak didapat di sekolah-sekolah yang mungkin basisnya negeri atau yang kemudian juga dalam hal ini di sana bukan hanya bicara mengenai Al-Quran dan juga hadis yang termaktub di dalam sebuah kitab, tapi juga di sana juga pelajari tentang sebuah adab begitu. Banyak sekali adab-adab disampaikan oleh ustadz atau para kiai di sana yang mungkin pada praktek kehidupan itu ternyata sangat bermanfaat dan sangat untuk kehidupan itu tadi, Pak.
terakhir yang mungkin ingin disampaikan kepada para pemirsa di rumah Pak berkaitan dengan pentingnya mempelajari bahasa Arab dan sejauh mana kita melatih diri kita dalam praktek keagamaan itu tadi setidaknya menjadi landasan minimal untuk bisa kita latih terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Arab adalah bahasa agama dan bahasa kaum muslimin. Karena itu sumber keagamaan utama adalah Al-Quran dan hadis diturunkan dalam bahasa Arab ya. Karena itulah tidak mungkin kita paham Al-Quran dan hadis sebagai sumber agama, tidak mungkin kita memahami agama dengan sempurna kecuali memahami bahasa Arab. Nah, karena itulah maka kita dituntut untuk mempelajari, salah satunya adalah bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab sebagai kunci ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan agama kuncinya adalah bahasa Arab. Maka kita dengan keterbatasan waktu yang kita miliki, walaupun mungkin usia kita sudah dewasa, dituntut mungkin kita tetap menyisihkan waktu untuk mempelajari bahasa Arab, walaupun tidak harus mendalam gitu. Jadi paling tidak bisa kita memahami apa yang kita amalkan sehari-hari ya. Karena itu ada dalam pembelajaran bahasa Arab yang disebut dengan tujuan pembelajaran bahasa Arab untuk tujuan khusus. Termasuk tujuan pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran. Nah, jadi sekarang ada pembelajaran bahasa Arab dengan metode penerjemahan Al-Quran. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan, termasuk misalnya kita belajar bahasa Arab tapi materinya dengan amalia-amalia sehari-hari, namun dikaji aspek kebahasa Arabannya. Jadi sekaligus di samping memahami materi keagamannya, tetapi juga sekaligus mempelajari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bukan sekedar untuk dihafal, tapi sekaligus memperdalam pemahaman kita terhadap amalia-amalia kita sehari-hari. Baik, yang tentu itu menjadi harapan bagi kita semua, insya Allah, yang menjadi PR dan tugas kita sebagai umat muslim dan juga muslimah. Tentu ketika berbicara mengenai bahasa Arab, sekali lagi bisa kita praktekkan terutama dalam ritual peribadahan kita sehari-hari. Setidaknya mungkin pada saat dulu yang kemudian juga belum memahami akan penyebutan huruf-huruf tadi begitu Pak ya, untuk kemudian kita asah kembali. Jangan sampai ketika satu huruf saja disebutkan dengan berbeda, ini tentu akan berbeda makna, berbeda makna dan berbeda pemahaman. Terima kasih Pak, Masya Allah, terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Insya Allah membawa keberkahan dan insya Allah mendatangkan kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah. Dan terima kasih juga bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan dalam program Majelis Sore edisi hari ini. Saatnya saya Gusti Muhammad Hermawan Taufiq Kurang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sore, majelis kita semua.